Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Tasya Safa Kamila akan mempresentasikan PowerPoint Civic Education tentang identitas nasional dan globalisasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di era globalisasi dan jaringan informasi yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun dapat mengakibatkan terjadinya perkembangan di segala sektor dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemahaman baru tentang budaya serta penerapan akan pola yang diterapkan oleh negara lain. Salah satu negara yang menjadi tujuan dan penyebaran jaringan informasi dan budaya global adalah negara Indonesia, karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat populasi yang selalu meningkat. Dari kemajuan globalisasi ini kemudian akan mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan berbangsa seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan identitas suatu negara. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, maka kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari identitas nasional. Bagaimana identitas nasional di Indonesia, apa itu global, apa itu integrasi nasional, apa itu globalisasi dan nasionalisme, dan bagaimana pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional itu merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu negara untuk membedakan negara tersebut dengan negara yang lain. Yang kedua, identitas nasional di Indonesia itu meliputi apa saja sih? Yang pertama ada bahasa, yang kedua falsafah, lagu kebangsaan, undang-undang dasar, NKRI, wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah. Yang ketiga yaitu pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional itu bisa diartikan sebagai integrasi kebudayaan sosial dan pluralisme sosial. Menurut Rudini ada 3 aspek dari integrasi nasional, yaitu yang pertama, kesadaran pentingnya memelihara eksistensi bangsa dan segala bentuk ancaman. Yang kedua, kemampuan sistem politik nasional dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Yang ketiga yaitu kemampuan desentralisasi pemerintah untuk memperbesar kesadaran, kreativitas, dan kontribusi dalam bermasyarakat. Kita lanjut di yang keempat yaitu pengertian globalisasi dan nasionalisme. Nah, globalisasi itu adalah penyebaran unsur-unsur baru secara mendunia melalui berbagai media cetak dan elektronik. Nah, media cetak yang kita ketahui yaitu seperti majalah, koran, dan sebagainya. Sedangkan elektronik yang kita ketahui itu seperti smartphone, laptop, dan alat elektronik lainnya. Seperti aplikasi dalam smartphone itu ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan aplikasi canggih yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada nasionalisme. Nasionalisme itu bentuk kesadaran dan semangat cinta tanah air, memelihara kehormatan suatu bangsa.
Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional. Nah, setiap yang namanya pengaruh itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari globalisasi terhadap identitas nasional itu di bidang politik dilakukan secara terbuka, di bidang ekonomi adanya pasar internasional, di bidang sosial budaya adanya pola pikir yang baik dan perkembangan iptek, di bidang pendidikan mudah dalam mencari ilmu pengetahuan dengan kemajuan iptek. Sedangkan dari dampak negatifnya, yang pertama ada munculnya paham liberal, yang kedua hilangnya rasa cinta pada produk tanah air, yaitu bisa kita rasakan di negeri kita sendiri, di mana para pemudanya lebih mencintai produk luar negeri dibanding produk dalam negeri. Yang ketiga ada lupa identitas bangsa. Kita sering melupakan identitas bangsa sendiri, mengagungkan bangsa yang lain sehingga kita meremehkan bangsa kita sendiri. Yang keempat ada kesenjangan sosial. Yang kelima adalah tidak mampu bersaing dengan perusahaan luar negeri. Kenapa Indonesia tidak mampu bersaing dengan perusahaan luar negeri? Karena kurangnya pendukung dari bangsa Indonesianya sendiri, dari masyarakat Indonesianya sendiri, sehingga Indonesia tidak bisa bersaing di pasar internasional melawan perusahaan-perusahaan luar negeri. Seandainya negara Indonesia, masyarakat Indonesia mau berkolaborasi, mau bersatu, bekerja sama untuk membangun Indonesia lebih baik lagi, mendukung perusahaan-perusahaan dalam negeri, maka Indonesia bisa menjadi negara adidaya dengan kebudayaan, dengan alam, dan dengan segala apa yang ada di Indonesia, dengan kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, kita tahu bahwa identitas nasional itu adalah ciri khas satu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Yang kedua itu ada identitas nasional. Indonesia adalah bahasa, falsafah Pancasila, lagu kebangsaan, undang-undang, NKRI, wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah. Yang ketiga itu integrasi nasional, merupakan bentuk penyatuan perbedaan dalam suatu bangsa. Yang keempat itu ada globalisasi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur baru yang mendunia secara cepat. Yang kelima itu ada nasionalisme, yaitu kesadaran untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.